Baik, selamat pagi Kakak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Kakak? Sehat, sehat. Sehat. Harus sehat. Bung Karus sehat. Baik, terima kasih Kakak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Dan saya minta tetap jaga kondisi, sarapan, dan makan sebelumnya. Nanti apabila ada kegiatan tetap maya, apalagi waktunya panjang. Baik, untuk mengawali kegiatan tatap maya pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa. Saya minta Kak Herlina untuk memimpin doa pada kegiatan pada tatap maya kali ini. Silakan Kak Herlina. Baik, terima kasih Kak Yoga. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Herlina. Kakak, izinkan saya share screen dulu ya. Baik Kakak, untuk tatap maya kita pada kali ini kembali kita flashback istilahnya ya, kembali ke modul 1.1, di mana pada modul tatap maya kali ini kita kembali membahas terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Nah, eh, seperti biasa kita sudah membuat disepakatan awal ya, kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian yang keempat menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelumnya apabila ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kemudian terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Kakak, adapun tujuan tatap maya pada kita pagi hari ini yang pertama yaitu memahami konsep kembali dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, Kakak nanti mencoba untuk mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, adapun agenda kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis tulisan refleksi yang barangkali Kakak sudah buat di LMS nggih. Kemudian lagi sebentar setelah Kakak menuliskan refleksi, saya minta beberapa dari Kakak untuk saling berbagi dari hasil analisis terkait dengan refleksi yang Kakak buat. Ini analisis tulisan refleksi. Nah, lagi sebentar silakan Kakak menuliskan sebuah refleksi yang sudah Kakak lakukan dari modul 1 sampai mod 1.1 ya sampai 1.3 sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, Kak. Nggih, lakukan silakan Kakak lagi sebentar jawab pertanyaan yang ada di sini. Ada 6 pertanyaan. Kemudian ke-6 pertanyaan ini silakan lagi sebentar Kakak menuliskan secara singkat di Jamboard nggih, di aplikasi Jamboard. Untuk pertanyaannya sudah ada di link Jamboard, lagi sebentar akan saya share link Jamboardnya. Baik Kakak, saya coba buka ini dulu nih, lagi sebentar. Oh iya, di Jamboardnya sudah ada Kak, pertanyaannya sudah saya sisipkan di sana, lagi sebentar Kakak tinggal jawab itu aja. Nggih. Baik Kakak, itu dulu untuk mengawali kita kegiatan pada pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan Kakak. Sudah jelas nggih? Sudah paham ya? Baik, terima kasih. Kalau emang sudah, saya akan share link Jamboardnya.
Baik, terima kasih reaksinya Kakak. Kakak, untuk link Jamboardnya sudah saya sematkan di kolom chat. Silakan Kakak bisa buka di sana dan Kakak sudah bisa mulai untuk bekerja Kakak. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit untuk Kakak bekerja atau menjawab soal-soal yang ada di link Jamboard. Nih, silakan Kakak bisa bekerja mulai dari sekarang. Untuk geser ke pertanyaan berikutnya, tinggal digeser ini aja Kak, di slide berikutnya. Nah, di frame berikutnya ini sudah saya share. Nah, ini Kak sudah ada di pertanyaan yang kedua, ketiga, di halaman ketiga. Silakan Kakak dijawab dulu yang ada di kolom 1.
gunakan sticky note Kak nggih, untuk membuat kolom seperti ini nggih. Yang ini Kak. Nah, ini sticky note. Kak Widi buat satu aja Kak Widi, buat satu kolom aja Kak Widi nggih. Dari satu kolom itu silakan Kak Widi menjawab semua yang ada di sini nggih. Jawab singkat aja Kak Widi lagi sebentar, silakan dijabarkan pada saat saling berbagi. Di sticky note-nya tolong diisi nama nggih, isi nama kemudian jawaban Kakak ya.
Sudah selesai di pertanyaan yang pertama, bisa lanjut ke slide berikutnya. Kak Nggih. Di slide kedua sudah ada Kak Rian yang jawab, Kak Eka Yudi, Kak Ayu, sudah, Kak Rian 2 ini jawabannya. Nggih.
Silakan Kakak. Eh, Masih ada waktu, lagi 5 menit ya untuk menyelesaikan.
Kakak, waktunya sudah selesai. Ini karena kita ada 12 ya. Kita ada 12, jadi untuk tiap-tiap pertanyaan saya minta ada 2 orang yang eh, menyampaikan. Oke. Silakan Kakak untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya? Silakan raise hand. Silakan Kakak. Silakan raise hand. Siapa yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan yang pertama? Ada 2 orang ya. Oke, kalau emang tidak ada yang raise hand, langsung saja kalau gitu saya tunjuk ya. Coba saya minta Kak Eka Wirawan ya. Kak Eka Wirawan dan Kak Denny. Silakan Kak Eka. Maaf, mengulang kembali Kak Yoga. Ini untuk pertanyaan yang pertama nih. Iya, untuk pertanyaan yang pertama Kak Eka, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menanggapi atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sehingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Jadi di sini saya jawab, saya menuliskan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan apa yang saya tulis yaitu ide-ide utama, perasaan, dan tantangan yang dihadapi saat pembelajaran. Sekian tanggapan saya Kak Yoga, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Eka. Untuk berikutnya Kak Denny, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Di sini bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Di sini saya menulis refleksi pada saat akhir pembelajaran. Saya menulis rangkuman tentang modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Satu Denny ya. Ya, Terima kasih itu banyak. saja Pak Yoga. Terima kasih banyak Kak Eka dan Kak Denny. Itu tanggapan dari Kak Eka dan Kak Denny terkait dengan pertanyaan yang nomor 1 ya, yang ada di slide 1. Oke, silakan. Saya lanjutkan untuk
pertanyaan yang nomor 2, silakan siapa yang ingin menanggapi, bisa raise hand. Oke, Kak Eka Yudi, silakan. Satu lagi. Oke, Kak Widi. Dengan Kak Widi ya. Silakan dimulai dari Kak Eka Yudi untuk menanggapi pertanyaan yang nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Yoga. Di sini saya menuliskan untuk perasaan yang saya selama menulis refleksi, yaitu kagum di mana ada beberapa model pembelajaran yang baru bagi saya yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi, yaitu yang muncul dalam pikiran saya ingin mencoba menerapkan model pembelajaran yang ada di modul-modul yang sudah saya pelajari. Baik, Kak Yoga, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Eka Yudi. Untuk yang berikutnya silakan Kak Widi, masih di pertanyaan yang kedua, silakan Kak Widi. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, perasaan saya selama menulis refleksi adalah yang pertama itu adalah cemas, kemudian ada perasaan damai, puas, terbuka, dan sadar akan diri sendiri. Kemudian perasaan yang muncul setiap kali membuat refleksi adalah apa yang harus ditulis, takut tidak memiliki ide cemerlang maksudnya, kemudian harapan untuk memperoleh pemahaman, kemudian kecemasan tentang kejujuran, dan keinginan untuk meningkat. Di sini lebih banyak terarah kepada emosional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Widi, bagus sekali tanggapannya. Ada kaitannya dengan emosional, apa yang ditanggapi oleh Kak Widi tadi. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3, tadi Kak Angga ya. Kak Angga saya lihat raise hand, dan Kak Komang. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3. Silakan yang pertama Kak Angga bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan yang nomor 3. Silakan Kak Angga. Terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Baik. Yang saya buat, tantangan yang saya alami adalah atau untuk melaksanakan suatu pembelajaran di sekolah dan kan. Oke. Terima kasih. Sudah Kak Angga? Baik, terima kasih banyak Kak Angga atas tanggapannya. Untuk berikutnya silakan Kak Komang. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Nah, di sini ada pertanyaan, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Nah, di sini adalah tantangan yang saya alami adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga guru harus bisa mengatasi situasi hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Atas waktunya saya kembali. Terima kasih banyak Kak Komang. Itu tanggapan ya terkait dengan, sebenarnya di sini yang ditanyakan gimana perasaan atau tantangan terkait dengan penulisan refleksi Kak. Baik, nah jadi masalah. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang nomor 4, siapa yang ingin menyampaikan?
Silakan raise hand. Yang belum, silakan. Silakan kakak yang belum bisa raise hand. Oke, Kak Helena. Satu lagi. Oke, silakan Kak Helena untuk menyampaikan sambil menunggu kakak yang lain. Baik, terima kasih Kak Yoga atas waktunya. Baik, saya langsung saja. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Dan saya menggunakan rubrik umpan balik, yaitu dengan menuliskan refleksi untuk mengetahui kemampuan siswa. Bisa terdengar Kak Yoga? Bisa. Sudah Kak Helena? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih banyak Kak Helena. Satu lagi saya minta siapa? Salah seorang. Saya minta Kak. Oke, Kak Rian. Silakan Kak Rian. Silakan lanjut Kak Rian. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik penilaian? Jawabannya yaitu menggunakan LKPD yang dijawab oleh peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang telah kita ajarkan selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Waktu dikembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih Kak Rian terkait dengan pertanyaan yang nomor 4 nggih. Oke, kita lanjut untuk di pertanyaan yang nomor 5. Silakan Kakak. Siapa yang ingin raise hand barangkali yang belum? Kalau itu saya minta Kak Edi dan Kak Agung ya. Silakan Kak Edi dan Kak Agung untuk pertanyaan nomor 5 untuk bisa ditanggapi. Halo. Masuk. Siap, silakan Kak Edi. Maaf Kak Yoga, untuk nomor 5 punya saya hilang Kak Yoga. Boleh enggak saya jawab yang nomor 6 sebentar? Oke, silakan. Ada yang hapus Kak ya Kak Yoga? Ya, silakan. Bisa yang nomor 6 Kak Yoga? Ya. Ntar Kak Edi berarti yang di nomor 6 ya. Iya. Oke. Untuk Kak Agung, silakan Kak Agung yang di pertanyaan nomor 5. Kak Agung sudah nulis jawaban nggak di sini? Yang nomor 5. Kak Agung. Oke, ini udah. Silakan Kak Agung. Terima kasih Kak Yoga. Iya, silakan. Soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik, yaitu dengan menentukan tujuan refleksi dan lebih tulisannya terlalu kecil ya, keterampilan yang
nomor 5. Yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk melatih diri. Ya, hanya gitu Kak Yoga. Terima kasih. Yang itu saya mampu menjawab Kak Yoga. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Kak Agung. Sudah mencoba nih untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Yang terakhir, pertanyaan yang nomor 6. Saya minta silakan Kak Edi kembali. Ada Kak Edi dan Kak Basar nih. Kak Baru sudah di sini? Sudah masuk? Sudah join ya? Nomor 6. Ya, terima kasih waktunya Kak Yoga. Oke, silakan Kak Edi. Ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa dilakukan, tetapkan jadwal rutin untuk menulis refleksi setelah setiap pelajaran atau kegiatan. Siapa yang bisa membantu saya? Teman sejawat. Ya udah, terima Baik, kasih terima Kak Yoga. kasih banyak Kak Edi. Untuk berikutnya Kak Basar bisa bantu untuk menambahkan untuk pertanyaan yang nomor 6. Nah, yuk. Saya coba menyampaikan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban ini aja. Yaitu yang bisa kita lakukan yaitu selalu melatih diri dan menambah wawasan. Dan yang bisa membantu saya adalah teman sejawat. Demikian Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Basar. Kak Marun sudah gabung ya? Oke Kak Yoga. Mohon maaf tadi di Oke, jalan Kak silakan Yoga. Kak Marun bisa menambahkan. Ini ada masalah. Oke, silakan. Secara lisan aja Kak Marun. Sebentar. Atau sudah menuliskan Kak Marun sini ya? Belum ya? Belum Kak Yoga. Belum, oke. Baru aja nih lihat. Secara lisan aja Kak Marun, silakan. Pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi menjadi guru PJOK yang reflektif berarti secara konsisten melakukan evaluasi diri terhadap praktik mengajar untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas mengajar. Dan itu perlu dilakukan evaluasi diri secara teratur, menerima masukan dari siswa, kolaborasi dengan guru lain, mengikuti pelatihan atau workshop, terus menggunakan teknologi untuk refleksi. Sekian Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Amare terkait dengan tanggapannya nomor 6 ya. Dan kakak semua terima kasih sudah menjawab terkait dengan analisis tulisan refleksi ya. Apa yang sudah kakak alami, apa yang sudah kakak lakukan dari modul 1.1 sampai 1.3. Kakak menyadari nggak sebenarnya dari ke-6 pertanyaan ini cara menulis refleksi menurut siapa kakak? Ada 6 pertanyaan di sini. Kakak menyadari nggak? Ini apa namanya? Pertanyaan atau refleksi menurut siapa kakak? Diri sendiri. Menurut Gip Kak Yoga ya.
Ya, betul nggih, menurut GIP nggih. Apa namanya? Saya stop share dulu. Oke, Kak Edi ya tadi ya? Oke, Kak Edi ya, sudah menanggapi menurut Gibbs ya, ada 6 pertanyaan sebenarnya berawal dari apa namanya? Berawal dari nah ini bagaimana, kapan ya, apa yang terjadi gitu. Ya, apa yang terjadi eh, dalam kakak yang sudah kakak alami dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana perasaan kakak-kakak. Ya, itu yang kedua. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan kakak dalam menulis refleksi? Nah, itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat ada terkait dengan bagaimana ya, bagaimana dari apa yang sudah kakak alami dari 1.1 sampai 1.3, gimana sih sebenarnya kakak menuliskan refleksi seperti itu ya. Yang keempat, kemudian yang kelima, keterampilan apa sih yang ada yang kakak miliki ya dalam menuliskan refleksi. Nah itu ya. Yang kelima, kemudian yang terakhir adalah siapa atau kesimpulan sebenarnya kakak ya dari apa yang sudah kakak lakukan dari 1.1 sampai 1.3, kesimpulan apa yang kakak-kakak bisa dapatkan dari menulis refleksi itu. Ya, tadi kakak sudah menanggapi bahwa apa yang sudah kakak jawab tadi itu adalah menurut menulis menulis refleksi menurut Gibbs kakak. Ya, ada 6 langkah cara menuliskan refleksi. Jadi paling tidak kita sebagai guru PJOK setelah melakukan pembelajaran kita harus melakukan refleksi ya Kak. Ya, tujuan refleksi itu apa sih Kak? Mengulas kembali materi yang sudah diberikan. Gimana Kak Denny? Mengulas kembali materi yang sudah diajarkan. Oke, salah satunya itu ya, mengulas kembali materi yang sudah diajarkan atau sesuai dengan pemahaman kita di awal kemarin di awal refleksi itu adalah untuk melakukan sebuah perbaikan Kak. Ya, untuk melakukan sebuah perbaikan dari kelemahan ataupun kekuatan yang sudah kita alami sebelumnya. Ya, dari kelemahan dan kekuatan itu kita bisa melakukan refleksi, oh ini yang seharusnya kita lakukan ke depan seperti itu Kakak. Paling tidak untuk perubahan kita ke depan, bagaimana sih teknisnya kita mengajar, entah bagaimana teknisnya kita menulis sebuah refleksi. Nah, dari itu kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman Kakak untuk sebuah perbaikan ke depan. Baik Kakak, izinkan saya share dulu lagi sedikit. Nah, ini tadi Kakak sudah menjawab di Jamboard ya. Kakak sudah berbagi. Nah, oke. Kita sudah sampai di penghujung Kakak ya. Yang terakhir ini sudah ucapan terima kasih, berarti Kakak sudah mampu untuk menuliskan refleksi di Jamboard ya sesuai dengan apa yang sudah Kakak alami, sudah di modul 1.1 sampai modul 1.3. Baik, terima kasih Kakak. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan eh, pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Kakak. Ada Kakak? Oke, kalau memang tidak ada,
saya ucapkan terima kasih. Kita sudah lebih dari 45 menit ya untuk pertemuan kita pagi ini untuk membahas tentang terkait dengan refleksi paradigma perubahan pada guru PJOK. Dan saya ingatkan kembali kakak, cara menulis refleksi tolong diperhatikan ya. Di sana di refleksi yang terakhir kakak sudah kirim itu, ikuti saja kak sesuai dengan rubrik yang ada di di LMS nggih. Kalau emang ada pertanyaannya di sana berupa kolom, silakan itu disalin, dibuat di Word, kemudian sesuai dengan tagihan misalnya berupa PDF, silakan diubah dengan PDF. Nggih. Di sana sudah ada rubriknya, kakak tinggal ikuti saja itu, nggih. Biar enggak terlalu jauh nanti penilaiannya, biar bisa juga saya gampang untuk memeriksa apa yang sudah kakak lakukan di LMS. Baik kakak, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya minta kembali untuk Kak Herlina ya untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Herlina. Baik, terima kasih Kak Yoga. Karena kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Yoga. Terima kasih Kak Herlina dan kakak yang lain. Saya stop recording dulu.